Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Rahma. Di sini saya akan menjelaskan kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Langsung kita mulai saja. Nah, di sini ada kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Di sini menurut pendapat ulama, pemimpin adalah seseorang yang patuh dan lurus, tidak ingkar terhadap regulasi, mencintai yang dipimpinnya, membawa mereka pada kebaikan dan keselamatan, serta tidak menjerumuskan, tapi membawa pada jalan kesempatan bersama. Kepemimpinan dalam Islam pun bukan untuk kelompok kecil, tetapi memimpin dunia dan seluruh makhluk yang berada di dalamnya. Setiap manusia lahir dan memegang amanah kepemimpinan untuk mengajak pada kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Jadi itu di sini pemimpin itu eh, sebagai orang yang mencintai rakyatnya. Jadi harus mensejahterakan rakyatnya, orang yang amanah terhadap kepemimpinannya, tidak korupsi dan sebagainya. Kemudian di sini ada menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, pemimpin yang baik haruslah adil, bijaksana, dan bertakwa kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Jadi itu seorang yang pemimpin tuh harus yang bersikap adil. Jadi itu eh, bukan dari adil harus dia harus menyeluruh, adilnya bukan hanya untuk masyarakat mayoritas tapi juga masyarakat minoritas. Harus sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, harus setara, egaliter. Kemudian selanjutnya dalam Islam kepemimpinan sangatlah penting sehingga mendapat banyak perhatian. Kepemimpinan sangatlah penting sehingga mengharuskan setiap organisasi mempunyai seorang pemimpin, bahkan organisasi yang jumlahnya anggotanya sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda, Muhda warumiu lahu muflauf. Malah tanakaza. Artinya, jika ada 3 orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Al-As Sulaiman 2010. Nah, ini juga kenapa kepemimpinan itu sangat penting, bahkan sekelas dari organisasi yang paling kecil itu harus ada seorang pemimpin, apalagi jika jika kita hidup di dalam masyarakat. Tentu saja kita perlu adanya pemimpin untuk mengatur masyarakat, untuk mengayomi masyarakat, untuk membuat perlindungan keamanan bagi masyarakat eh, yang marginal, yang terpinggirkan itu kita harus rangkul seperti itu. Sementara itu menurut hadis, pemimpin yang baik haruslah memimpin dengan teladan dan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memberikan teladan yang baik dan memberikan petunjuk yang benar. Jadi itu pemimpin itu harus menjadi eh, tauladan eh, yang bisa diikuti oleh masyarakat, yang harus baik, yang soleh, yang taat kepada Allah. Jadi itu eh, bisa membuat masyarakat itu mengikuti seorang pemimpin yang tersebut gitu. Nah, selain pemimpin juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Rasulullah SAW bersabda, seorang pemimpin adalah pengurus dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan yang dipercayakan kepadanya. Jadi itu orang pemimpin itu berat sekali, karena dia itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya. Apakah rakyat itu kelaparan atau tidak, apakah rakyatnya itu mampu mampu untuk, kehidupan sehari-harinya itu apakah mampu atau tidak. Lalu pendidikan, apakah, semua kalangan itu bisa merasakan pendidikan, itu dipikirkan oleh seorang pemimpin. Nah, ini tuh, dimintai pertanggungjawaban oleh kepadanya gitu, jadi sangat berat gitu, tugas dari seorang pemimpin tersebut. Kemudian di sini ada menurut Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Menurut Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, syarat-syarat yang harus dimiliki seorang penguasa adalah keadilan menurut syariat yang umum. Yang pertama itu mempunyai ilmu yang memungkinkan melakukan ijtihad dalam urusan berlaku maupun dalam penetapan undang-undang. Jadi itu seorang pemimpin terus mempunyai ilmu, mempunyai wawasan gitu untuk menetapkan undang-undang. Undang-undang itu bisa berlaku misalkan ada seorang kejahatan, nah ini tuh ada undang-undangnya supaya si pelaku kejahatan itu bisa jerah. Kemudian nomor 2 sempurna panca indera baik pendengaran, penglihatan maupun ucapan agar bertindak sesuai dengan indera tersebut. Jadi tuh, seorang pemimpin tuh harus, se sehat secara fisik gitu. Secara fisik itu dia tuh kuat, tidak ada apa ya, penyakit yang mengganggu aktivitas aktivitasnya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu sehat jasmani dan tidak mempunyai kelainan yang dapat mengganggu mobilitas. Nah, sama kayak nomor 2 ini, seorang pemimpin itu harus sehat, baik dari jasmani maupun rohaninya. Agar kalau misalkan si pemimpin itu mempunyai kelainan seperti, gangguan jiwa itu sangat sangat apa ya, mengganggu kinerja dia seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya, seperti itu. Kemudian yang berwawasan luas dapat memimpin masyarakat dan mengurus kepentingan negara. Nah, sama, kayak nomor satu ini berwawasan luas gitu. Jadi pemimpin itu bisa jadi kalau misalkan punya wawasan luas tuh bisa, bernegosiasi ke negara lain gitu. Jadi dia punya banyak, eee, ilmunya untuk bisa berdiplomasi, untuk, berniaga itu dia bisa salah satunya berwawasan luas itu. Nah, yang kelima itu memiliki keberanian dan kekuatan untuk membela negara dan berjihad melawan musuh. Jadi itu misalkan ada musuh nih, ada sesuatu yang mengancam keamanan negara, seorang pemimpin itu harus berani gitu, harus kuat juga untuk bisa pertahanin nih negara ini. Nah, yang keenam itu dari keturunan yang mulia, yaitu dari suku Quraisy karena ada keterangan dengan hal itu dan berlaku ijma. Nah, kalau menurut Al-Mawardi ini garis keturunan itu, salah satunya itu dari Quraisy gitu. Jadi menurut beliau seperti itu. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din. Imam Al-Ghazali dalam karya Ihya Ulum Al-Din menyebutkan beberapa kriteria pemimpin yang baik. Menurutnya seorang pemimpin harus bersikap adil, bijaksana, jujur, amanah, dan peduli terhadap kepemimpinan rakyat. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki ilmu agama yang baik dan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Imam Ghazali juga menekankan pentingnya independensi kepemimpinan. Jadi itu di sini sama kayak sebelum-sebelumnya itu harus adil, harus bisa bisa ini ya, apa namanya, mesejahterakan gitu, bukan untuk segelintir orang, tapi untuk semuanya gitu. Bijaksana, jujur, harus bisa al-amin, orang yang terpercaya dan bisa dipercaya, atas tugas yang diembannya oleh seorang pemimpin itu, amanah, gitu.
kemudian peduli terhadap kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya kepentingan untuk golongannya saja, tetapi untuk kepentingan umat, untuk kepentingan komunal, masyarakat luas gitu. Selain itu, pemimpin yang harus memiliki ilmu agama yang baiknya, itu sangat penting karena dengan ilmu agama yang baik, maka seseorang itu akan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya tugas seorang pemimpin, seperti itu. Lalu di sini ada Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan beberapa kriteria pemimpin yang baik antara lain memiliki keimanan yang kuat dan takwa kepada Allah, yaitu nomor yang paling penting nomor satu itu karena jika seorang itu mempunyai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwa, maka seorang itu cenderung takut untuk hal-hal yang negatif seperti korupsi, lalu, berbohong, tidak amanah, itu, eee, bisa diminimalisir dengan keimanan yang kuat dan takwa kepada Allah. Yang kedua itu memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Nah, itu sama kayak sebelum-sebelumnya itu, jadi akhlak yang baik dan terpuji ini bisa menjadi tauladan untuk masyarakat luas gitu. Oh, pemimpin ini baik nih. Kita bisa bisa contoh dari dia, bisa jadi apa ya, role model seorang pemimpin itu seperti itu. Yang ketiga, memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Jadi itu misalkan, seorang pemimpin itu tidak membuat keputusan tergesa-gesa, itu sangat-sangat buruk gitu. Jadi, keputusannya itu dipikirkan secara masak-masak, apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Nah, yang keempat, memiliki keadilan dalam memimpin dan memutuskan suatu perkara. Itu keadilan itu harus harus ditegakkan karena sangat, apa ya, sangat penting sekali gitu. Jadi misalkan jadi adil itu tidak hanya sama, tapi proporsional gitu, sesuai dengan yang dilakukannya gitu. Nah, yang kelima ini memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan dan mengambil tindakan yang tepat. Jadi itu bisa berani gitu menghadapi tantangan, tidak gentar, tidak takut, dan tindakannya itu tepat gitu, tidak tidak melenceng. Yang keenam, memiliki kelembutan dalam berbicara. Ya, kelembutan ini bertutur kata dengan baik, beramah tamah, intonasinya itu tidak tinggi, tidak meninggi, tidak bentak-bentak, bisa memanusiakan manusia gitu, kelembutan dalam berbicara. 7, memiliki kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Ini sama kayak nomor yang sebelumnya itu, harus jujur, harus bisa mengemban yang sudah diberikan oleh masyarakat gitu, tugas dari pemimpin itu terus bisa terpercaya. 8, memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengatur yang baik. Nah, mmm, nomor yang terakhir juga sangat penting karena pemimpin itu bisa mengatur yang baik, kepada masyarakat. Bisa menjadi, mengatur tata pemerintahannya seperti apa, mengatur masyarakatnya seperti apa, itu harus dengan yang baik, seperti itu. Nah, eee, sudah selesai. Nah, cukup sekian, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.